Halo guys, selamat datang di video pembelajaran saya. Nama saya Marcel. Saya kuliah di Quikangi, jurusan manajemen. Dan nomor untuk mahasiswa saya 261803336. Hari ini saya akan membahas mengenai pegadaian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai video pembelajarannya. Apa itu pegadaian? Berdasarkan hukum perdata pasal ke-1150, pegadaian atau gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang bisa mempunyai piutang atas suatu benda atau barang yang bergerak. Barang yang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang berhutang padanya, atau orang lain atas nama yang mempunyai hutang. Secara umum, pegadaian adalah menjaminkan suatu barang kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan dana segar. Barang yang sudah terjamin dapat ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai. Tujuan dari usaha gadai adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di golongan menengah dan ke bawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dalam bidang keuangan lainnya berdasarkan dari ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Tujuan pegadaian juga untuk menjauhkan masyarakat dari pegadaian gelap atau ilegal. Misalkan, ada seseorang ingin berhutang, tapi malah memilihnya orang di luar pegadaian seperti rentenir. Biasanya sebaliknya dia akan rugi karena membayar jauh lebih banyak dibandingkan di pegadaian, karena biasanya rentenir memiliki bunga yang lebih tinggi. Tugas dan fungsi pegadaian. Tugas utama dari pegadaian adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Fungsi pokok pegadaian adalah mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cepat, mudah, cermat, dan aman. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian dan masyarakat. Terus, mengelola organisasi tata laksana dan tata kerja pegadaian. Terakhir, mengelola keuangan kepegawaian, perlengkapan, pelatihan, dan pendidikan. Ciri-ciri usaha gadai. Terdapat sejumlah barang-barang yang berharga untuk digadaikan. Kemudian nilai jumlah dari pinjaman bergantung dari nilai barang yang digadaikan oleh nasabah. Barang yang digadaikan tentu dapat ditebus kembali atas dasar perjanjian dari perusahaan gadai dan nasabahnya. Kemudian nasabah yang telah memperoleh pinjaman akan dikenakan sewa modal atau bunga pinjaman per bulan dan nilainya tergantung dari golongan nasabah. Berikut ini merupakan salah satu perusahaan umum pegadaian yang ada di Indonesia. Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang mempunyai izin secara resmi untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan yang berupa pembiayaan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Berikut logonya. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Pegadaian menggolongkan ada 5 golongan nasabah. Berikut akan saya jelaskan. Golongan A, usaha pinjaman dari Rp10.000 sampai Rp40.000 dengan tarif pinjaman 1,25% setiap 2 minggu. Kemudian ada golongan B, yang besar pinjamannya Rp40.500 sampai Rp150.000 dengan tarif pinjaman 1,50% setiap 2 minggu. Kemudian ada golongan C, besar pinjamannya Rp151.000 sampai Rp500.000 dengan tarif pinjaman 1,75% setiap 2 minggu. Golongan D dan golongan D1 memiliki tarif pinjaman yang sama dengan golongan C, yaitu 1,75% setiap 2 minggu. Namun yang membedakannya adalah nominalnya. Di golongan D besar pinjamannya antara Rp510.000 sampai Rp20 juta. Tapi kalau golongan D1 besar pinjamannya bisa melebihi Rp20 juta. Ini ada contoh untuk menghitung biaya sewa modal pegadaian. Untuk menghitung biaya sewa modal dari pinjaman yang diberikan oleh pegadaian, nilainya tergantung dari golongan nasabah dan jumlah pinjamannya. Misalnya, Pak Bambang ingin menggadaikan sepeda motor, dan pegadaian menilai sepeda motor dari Pak Bambang senilai Rp7 juta. Setelah Pak Bambang menerima pinjaman, Pak Bambang juga yang menentukan sendiri mau dicicil berapa kali. Tapi ada biaya sewa tiap 2 minggu setelah pinjaman sampai hutangnya lunas dan barangnya dikembalikan. Karena sepeda motor Pak Bambang senilai Rp7 juta,
maka Pak Bambang masuk nasabah golongan D. Cara menghitungnya adalah dari nilai barang dikali tarif pinjaman. Berarti 7 juta dikali 1,75%, sama dengan Rp122.500. Jadi, Pak Bambang harus membayar biaya sewa sejumlah Rp122.500 sampai ia bisa melunasi hutangnya. Berikut ini adalah keuntungan usaha gadai bagi nasabah. Prosedurnya yang tidak rumit membuat proses untuk mendapatkan uang relatif cepat, serta persyaratan yang sangat sederhana. Dan penggunaan uang dari usaha gadai semuanya sesuai kehendak dari nasabah. Jadi uang yang telah diterima dari pegadaian tidak akan diatur-atur oleh pegadaian. Semuanya bebas digunakan oleh nasabah. Namun, sebaliknya apabila nasabah tidak membayar hutang terhadap pegadaian karena jatuh tempo, maka usaha gadai tersebut yang akan mendapat keuntungan. Kenapa usaha gadainya untung? Karena barang berharga milik nasabah akan menjadi milik pegadaian. Berikut ini adalah contoh-contoh barang-barang yang bisa dijadikan jaminan. Misalnya, benda-benda yang berupa perhiasan, misalnya emas, berlian, perak, dan lain-lain. Kemudian ada juga benda-benda yang berupa kendaraan, misalkan mobil, motor, dan sepeda. Barang-barang elektronik juga bisa dijadikan barang jaminan, misalnya komputer, laptop, televisi, handphone, dan lain-lain. Bahkan mesin-mesin seperti mesin jahit atau alat keperluan rumah tangga seperti barang tekstil yang berupa sepatu dan baju, atau kan barang pecah belah yang contohnya piring dan gelas juga bisa untuk dijadikan barang jaminan karena semuanya bergantung dari penilaian pegadaiannya. Tentu pegadaian tidak hanya bertugas untuk meminjamkan uang kepada nasabah. Berikut ini adalah kegiatan usaha pegadaian lainnya. Yang pertama, jasa dalam melakukan taksiran, kemudian jasa penitipan barang, kemudian pegadaian juga bisa memberikan kredit, dan terakhir, ikut serta dalam usaha tertentu dan bekerja sama sebagai pihak ketiga. Sekian video pembelajaran tentang pegadaian dari saya ucapkan terima kasih. Berikut ini adalah kesimpulan dari video pembelajaran ini.